Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas FTT token atau FTX ya. Bagaimana kabar kalian? FTT Army semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk FTX sedikit mengalami kenaikan, teman-teman, 31%, dan volume perdagangan dalam 24 jam terakhir naik 1075%, teman-teman. Apa yang terjadi di sini untuk FTX ya? Kita akan coba telusuri ya untuk beritanya ya. Jadi video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai FTX, kita pantau dulu untuk global crypto market cap turun 0,61%, BTC di angka 267 jutaan, Ethereum 19.700, dan BNB 4,4 juta rupiah, teman-teman. Ada berita pertama ya di sini untuk CZ Binance bertengkar dengan SBF ya. Pasar kripto bolak-balik lebih banyak bukti cadangan. Jadi SBF dan CZ saling berhadapan. Crypto.com menerbitkan bukti cadangannya, sementara pasar kripto berakhir di tempat minggu lalu. Jadi dengan sedikit pengecualian tertentu, pasar kripto ditemukan kurang lebih pada waktu yang sama, teman-teman, minggu lalu. Total kapitalisasi pasar berada di sekitar 890 miliar dolar menurut data dari CoinGecko, dan dominasi Bitcoin adalah sebesar 37%. Berbicara tentang BTC, kripto utama bolak-balik seperti pasar lainnya, teman-teman, turun di bawah 17.000 pada beberapa kesempatan sepanjang minggu. Namun kenaikan berhasil merebut kembali level penting ini, dan bunga sekarang ditemukan di atasnya dengan kenaikan 1% selama 7 hari terakhir. Jadi sebagian besar kripto utama diperdagangkan secara kasar dengan harga yang sama dibanding dengan minggu lalu, dengan pengecualian tertentu. Misalnya Doge turun 5% dan XRP turun 3%. Di sisi lain, Uniswap dan Avalanche masing-masing naik 6,4% dan 4,9%. Bagaimanapun dominasi Bitcoin ini tetap pada 37%, yang menunjukkan bahwa tidak ada ketidakseimbangan yang serius di pasar antara kripto utama dan altcoin. Jadi mungkin yang lebih menarik, drama FTX terus berlanjut. Sebelumnya pada hari Jumat, salah satu pendiri Three Arrow Capital, Zuzu, menusuk SBF, mantan bursa CEO ya. Di sini karena diduga melakukan tekanan terhadap media yang terakhir ditolak mentah-mentah. Beberapa jam kemudian, CEO Binance, Changpeng Zhou, kembali mengunjungi SBF dan orang-orang yang pernah mewakili FTX. Lebih tepatnya, CZ sedang berbicara tentang Kevin O'Leary dan cara dia memandang seluruh kegagalan itu. Jadi SBF mengakui lagi ya bahwa CZ menang, menyebabkan banyak orang percaya bahwa dia memperlakukan seluruh cobaan itu sebagai semacam permainan ya, dan CEO Binance ini mengatakan tidak ada pemenang dalam kasus ini. Di tempat lain, Crypto.com juga menerbitkan laporan Proof of Reserve dan mengizinkan pengguna untuk memverifikasi kepemilikan mereka. Perusahaan yang menangani PUR adalah grup Measure, tetapi perlu dicatat bahwa mereka tidak membawa laporan keuangan, melainkan melakukan prosedur yang disepakati oleh AUP yang diminta oleh Crypto.com sebelumnya ya, teman-teman. Di sini ada data di pasar, dan ada tambahan lagi ya, teman-teman ya. Jadi untuk Sam Bankman-Fried ini mengatakan membuka bursa FTX adalah jalur produktif ke depan. Jadi terlepas dari runtutnya FTX, pendiri mantan CEO Bankman-Fried masih melihat jalan ke depan ya. Tanggapannya terhadap tweet mencatat keyakinannya bahwa membuka pertukaran FTX dan mengeluarkan token asli FTT baru adalah jalur produktif. Jadi kebangkrutan platform mungkin merupakan perkembangan yang paling menghancurkan dalam sejarah kripto ya. Tidak hanya salah satu pertukaran yang paling menonjol di industri ini yang bangkrut, tetapi penularannya menginfeksi sejumlah besar proyek lainnya. Selanjutnya, dalam menjawab postingan tersebut, Bankman-Fried yakin ada jalan ke depan untuk FTX. Jadi pada satu titik, FTX ini adalah nama besar di kripto ya, ketika tersiar berita tentang anjloknya harga token FTT. Tidak ada yang bisa membayangkan kehancuran yang akan terjadi selanjutnya awal bulan ini, dan platform mengajukan kebangkrutan bab 2 atau bab 11. Selain itu, laporan penyalahgunaan dana nasabah membuat seluruh industri berantakan. Jadi dengan audiensi kongres di Cakrawala di seluruh industri tidak disukai oleh entitas ya di balik keruntuhan.
hanya ketidakpastian yang tersisa untuk platform tersebut. Namun, dalam menanggapi tweet hari ini, Sam Bankman-Fried ini tampaknya telah menemukan jalur produktif untuk pertukaran ya. Jadi pedagang kripto CNBC dan Renewal ini men-tweet pemikirannya tentang apa yang bisa dilakukan FTX. Berbagi bahwa itu adalah harus membuka kembali ke platform, mengeluarkan token FTT, dan mendistribusikan token tersebut ke kreditur atau deposan, dan memperoleh 100% keuntungan untuk pemegang. Jadi Sam Bankman-Fried ini menanggapi gagasan itu dengan antusias, menyatakan saya terus berpikir bahwa akan menjadi jalur yang produktif untuk dijelajahi oleh para pihak ya. Dan saya berharap bahwa tim yang akan ada melakukannya. Meskipun ide Renewal untuk FTX tidak buruk, itu pasti tidak mungkin ya. Apa yang menghantui FTX pada titik ini adalah publisitas buruk yang luar biasa. Jadi ada hal yang lebih mendesak yang harus diperhatikan untuk FTX, pengadilan kebangkrutan yang sedang berlangsung. Dan pihak berwenang masih menyelidiki Bankman-Fried ini dan FTX tidak ada yang tahu ya apakah potensi bergerak maju bahkan mungkin terjadi pada saat ini. Oke, jadi itu yang terjadi ya ternyata ya teman-teman. Harganya naik ya di angka 27.000. Jadi untuk situs berita kripto, The Block didanai secara rahasia oleh Sam Bankman-Fried. Jadi ternyata orang ini masih punya dana ya teman-teman ya. Jadi Axios ini melaporkan bahwa situs berita kripto terkemuka, The Block diam-diam didanai oleh mantan CEO FTX. Selanjutnya cerita yang berkembang kini telah menyebabkan pengunduran diri CEO The Block ya, Michael McVery. Jadi sebuah perusahaan media yang bangga dengan liputannya yang tidak memihak dan independen baru saja terungkap ya dan dinanai oleh salah satu nama kripto paling terkenal ya. Dan sumber telah mengungkapkan pada Axios bahwa Alameda Research mendanai sebanyak 40 juta dolar. Jadi rutenya FTX ini telah menjadi tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya di industri kripto tampaknya dalam semalam. Platform tersebut berubah dari salah satu nama paling menonjol di industri menjadi perusahaan kriminal potensial yang mengajukan kebangkrutan. Jadi penularan kematian FTX telah menyebar jauh ke seluruh platform di sektor ini teman-teman. Namun tampaknya jangkauannya telah jauh melampaui aspek interior industri. Jadi untuk Axios ini melaporkan hari ini bahwa situs kripto The Block telah menerima rahasia dari Sam Bankman-Fried. Apalagi pengungkapan tersebut kini telah membuat CEO meninggalkan perusahaan. Kemudian laporan tersebut mencatat bahwa Alameda Research, firma perdagangan Bankman-Fried, membayar sebesar 16 juta dolar ya dalam satu gelombang pendanaan. Selain itu, sumber mengatakan juga kepada Axios, sebagian dana tersebut digunakan untuk membeli apartemen di Bahama. Ya. Jadi McVery ini sekarang meninggalkan perusahaan, meninggalkan petugas pendapatan Chief Moran sebagai kepala baru. Jadi blog tersebut didirikan pada 2018 dan McVery naik ke peran CEO pada 2020. Jadi laporan tersebut menyatakan bahwa McVery terlibat dalam atau dengan Bankman-Fried dalam pembicaraan tentang pinjaman potensial untuk membiayai pembelian pada Februari tahun yang lalu. Kemudian pinjaman pertama dilaporkan sebesar 12 juta dolar untuk digunakan mendanai pembelian The Block. Selanjutnya yang kedua adalah 15 juta dolar dan menyediakan modal untuk perusahaan media. Selain itu yang ketiga adalah 16 juta dolar lagi yang kabarnya digunakan untuk membeli apartemen di Bahama, teman-teman. Jadi Moran ini mengonfirmasi kepada Axios tentang keabsahannya transaksi tersebut. Sebaliknya dia mengaku baru mengetahui transaksi pada November. Jadi reaksi langsung saya adalah kemarahan ya, frustasi dan kepedulian terhadap semua rekan. Secara meyakinkan, Moran menambahkan semua orang yang telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun dan sejak sebelum saya bergabung dengan saya berada saat ini untuk bersikap adil, akurat, dan mandiri ya dalam liputan mereka. Kemudian melalui ini akan mempertanyakan dan itu membuat frustasi teman-teman. Jadi itu yang terjadi untuk FTX terbaru ya. Buat semua silahkan hati-hati dalam melakukan investment, jangan asal masuk ya dan jangan all in. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat semua yang belum subscribe silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.